warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda, kita berjumpa lagi untuk pembelajaran EPS. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada Ananda untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, insya Allah Ananda, hari ini kita akan bahas tentang keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan keanekaragaman etnik dan budaya di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan faktor keanekaragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya kan Ustazah sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beberapa pulau. Nah, oleh keberagaman pulau itulah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, sebelum materi, silakan Ananda untuk menyimak Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Nah, di dalam Quran Surah Al-Hujurat tersebut, Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan kita berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku supaya kita itu saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian alangkah tidak eloknya jika Allah saja menyuruh kita supaya kita saling mengenal satu sama lain. Nah, justru hal tersebut menjadikan kita justru bermusuh-musuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak elok. Jadi, kita sebagai orang yang berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lain, maka kita harus menghargai perbedaan itu dengan sikap yang positif, saling menghargai, kemudian saling tolong-menolong. Nah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang sukunya Banjar misalnya, kemudian sukunya Jawa, tidak, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, apapun sukunya, kemudian apapun bangsanya, yang paling takwa di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, Ananda, tentang keragaman etnik dan budaya. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Nah, suku bangsa inilah yang disebut dengan etnik. Nah, menurut Koncaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi suatu identitas. Nah, contoh suku bangsa itu adalah suku Dayak, kemudian suku Banjar, suku Bugis. Nah, itu contoh dari suku bangsa. Nah, Ananda, di sini ada faktor pendorong keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Yang pertama adalah leluhur yang berbeda. Nah, jadi pernahkah Ananda memperhatikan bahwa ternyata bentuk muka, kemudian warna kulit, kemudian bentuk rambut antara Indonesia bagian tengah, kemudian Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat itu ada yang berbeda loh Ananda. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ras antar pulau di Indonesia. Misalnya bentuk, ras, bentuk, warna kulit di daerah timur itu seperti apa, kemudian di daerah barat
seperti apa. Nah, itu kan adanya perbedaan leluhur yang berbeda karena pada dasarnya ras yang ada di dunia ini sangat banyak, Ananda. Nah, ada ras Mongoloid, kemudian ada ras Kaukasoid. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya terjadi perbedaan warna kulit antara Indonesia bagian timur, kemudian Indonesia bagian barat maupun tengah. Nah, itu disebut dengan leluhur yang berbeda. Kemudian pengaruh budaya asing. Nah, kita tahu bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing, kemudian Indonesia juga merupakan jalur perdagangan internasional yang mana banyak pedagang-pedagang dari luar negeri yang singgah kemudian menetap di Indonesia, kemudian ada yang sampai menikah dengan orang Indonesia yang akhirnya membawa kebudayaannya masuk ke Indonesia. Nah, ini juga sangat mempengaruhi terhadap etnik dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian perbedaan lingkungan dan kondisi geografis. Nah, tentunya ini juga sangat membedakan ya Ananda antara masyarakat pegunungan kemudian dengan masyarakat pesisir atau pantai. Setiap daerah itu memiliki kebudayaan khas, keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian, kemudian lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, tadi misalnya nih, yang pertama adalah rumah adat. Kita di sini akan mengenal beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah rumah adat dari Nanggur Aceh Darussalam yang disebut dengan Krong Bade. Nah, kemudian kita beralih ke Yogyakarta. Ini ada disebut dengan rumah Joglo. Nah, berbeda ya Nanda ya. Kemudian di sini ada rumah adat Gapura Candi dari Bali. Nah, di sini ada dari Sumatera Barat. Nah, Ananda, setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Jadi, keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui pakaian-pakaian adat, kemudian lagu daerah, tarian adat, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 34 provinsi dan setiap provinsi biasanya memiliki rumah adat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang pertama adalah Krong Bade. Nah, ini adalah rumah adat dari Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian di sini ada rumah Joglo, ini dari Yogyakarta. Kemudian di sini ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Kemudian ada rumah adat Gapura Candi, ini pasti dari Bali. Nah, selanjutnya Nanda ada rumah adat Honai, ini dari Papua. Kemudian rumah adat Istana Boton, itu Sulawesi Utara. Kemudian ada rumah adat Lamin, ini Kalimantan Timur. Kemudian rumah adat Banjar atau Betang, ini dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi setiap daerah itu memiliki adat yang berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya ada rumah adat Musalaki dari Nusa Tenggara Timur dan juga rumah adat Betang, Kalimantan Tengah. Nah, ini tadi tentang rumah adat yang ada di Indonesia dan ini baru sebagian. Jadi masih banyak lagi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Silakan nanti Anda untuk mencari tahu. Nah, selanjutnya adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat tradisional Indonesia juga begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya yang harusnya kita lestarikan. Di sini ada pakaian adat dari Batak, ya. Kemudian ini dari Bali dan juga dari Jawa. Nah, ini pakaian adat. Contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah pakaian adat, kemudian ada tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Nah, tarian setiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya di sini tari Saman Aceh dan juga tari Legong dari Bali. Nah, coba Anda perhatikan, ini pasti dua tari ini memiliki makna yang berbeda. Kalau tari Saman ini karena masyarakat Aceh itu dikenal dengan masyarakat yang Islami pasti menggambarkan sesuatu yang
Islami. Nah, ada di dalam tari ini biasanya ada unsur-unsur keagamaannya juga. Kalau yang di Bali ini pasti agama Hindu. Ananda, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.